Dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan, Indonesia seperti tak diberi jeda. Banjir datang silih berganti. Tanah longsor merenggut nyawa. Harga kebutuhan melonjak, rakyat terhimpit. Di saat yang sama, keadilan terasa makin jauh. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Ada apa sebenarnya dengan Indonesia ini? Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah ada pesan yang sedang disampaikan kepada kita sebagai bangsa? Bagian 1. Al-Quran sudah lama mengingatkan. Saudaraku, Al-Quran telah memberi peringatan yang sangat jelas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Supaya mereka kembali. QS Ar-Rum 41. Ayat ini bukan hanya bicara soal moral pribadi, tapi kerusakan kolektif. Ketika alam rusak, masyarakat pincang dan keadilan diinjak. Itu bukan sekadar musibah, itu teguran. Indonesia adalah negeri yang kaya. Hutan luas, laut melimpah, tanah subur. Namun mengapa justru bencana yang berlimpah? Bagian 2. Kerusakan alam, cermin kerusakan amanah. Saudaraku, kajian spiritual Islam melihat bencana bukan berdiri sendiri. Ia lahir dari interaksi manusia yang rusak dengan alam. Hutan ditebang tanpa nurani, gunung dikeruk tanpa batas. Sungai dijadikan tempat sampah raksasa. Padahal Allah menciptakan alam dalam keseimbangan, dan manusia diberi amanah sebagai khalifah. Penjaga bumi bukan perusaknya. Ketika amanah ini dikhianati, alam tidak diam. Aim dan respons itu bernama bencana. Bagian 3. Krisis kepemimpinan dan dicabutnya keberkahan. Saudaraku, Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah berat. Ketika pemimpin lebih sibuk menjaga citra daripada keadilan, ketika laporan indah tak sesuai realita, ketika rakyat kecil dikorbankan demi kepentingan segelintir elit, maka keberkahan dicabut. Allah berfirman, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. QS Al-Araf 96. Jika keberkahan hilang, yang tersisa hanyalah angka, statistik, dan penderitaan. Bagian 4. Kezaliman struktural dan musibah kolektif. Saudaraku, banyak musibah hari ini bukan murni bencana alam. Ia adalah bencana sistemik. Kemiskinan yang diwariskan, harga pangan yang mencekik, akses kesehatan dan pendidikan yang timpang. Dalam Islam, kezaliman yang dibiarkan akan memanggil azab kolektif. Allah tidak membinasakan suatu negeri selama penduduknya tidak berlaku zalim, namun ketika kezaliman menjadi sistem, peringatan pun turun. Bagian 5. Lunturnya kesadaran spiritual bangsa. Saudaraku, inilah titik yang paling sunyi dibahas. Krisis spiritual kolektif. Ibadah ramai, tetapi kejujuran sepi. Simbol agama kuat, tapi empati melemah. Doa sering dipanjatkan, tapi perubahan dihindari. Ketika dosa dinormalisasi, peringatan Allah datang dalam bentuk yang lebih keras agar